Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial atau beberapa shortcut yang mungkin jarang digunakan di Microsoft Word. Nah, shortcut ini terkadang bisa digunakan sebagai jalan pintas untuk kita dalam membuat kerjaan kita menjadi lebih simpel dan mudah. Misalkan ada beberapa shortcut yang mudah kita gunakan untuk dapat mengakses sesuatu agar lebih cepat untuk dikerjakan dalam penggunaan Microsoft Word. Misalkan kita ingin membuka dokumen, tidak harus dengan cara mengklik file, kemudian pilih open, dan sebagainya. Nah, atau pilih resend dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan shortcut agar kerjaan kita lebih cepat. Nah, di video ini ada beberapa shortcut yang ingin saya bagikan kepada kalian semua, sehingga saya berharap dengan kalian menonton video ini ada ilmu yang bertambah bagi kalian semua, dan juga bagi saya pribadi khususnya. Shortcut yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana membuka atau membuat file baru tanpa harus menggunakan cara manual, yaitu tekan file kemudian pilih new. Nah, di sini kita harus pilih blank dokumen dan lainnya. Oke, ini cara manual dan lama prosesnya. Nah, cara yang mudah adalah tinggal menekan tombol Ctrl di keyboard, kemudian tanpa melepas tekan tombol N sekali. Sehingga dokumen baru sudah selesai untuk dibuka atau siap untuk dikerjakan. Dokumen kosong tentunya. Nah, kemudian untuk membuka dokumen atau membuka file yang pernah kita kerjakan, selain cara manual dengan mengklik tombol file, kita bisa menggunakan Ctrl O atau Ctrl Open. Jadi kita cari aja di mana dokumen yang kita maksud, sebagainya. Kemudian shortcut yang ketiga adalah bagaimana membuat paragraf menggantung, atau yang biasa sering kita gunakan dalam membuat daftar pustaka. Nah, caranya dengan mengklik di paragraf atau daftar pustaka yang masih diketik secara manual, kemudian menekan tombol Ctrl dan huruf T. Nah, ini dia. Jadi, penulisan daftar pustaka biasanya seperti ini. Sehingga Ctrl T itu digunakan lebih cepat untuk membuat daftar pustaka yang sudah kita ketik secara manual sebelumnya. Ini adalah paragraf menggantung. Nah, kemudian kita ingin membuat huruf kapital dalam satu paragraf secara keseluruhan. Seperti ini contohnya. Mungkin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kita bisa menggunakan bagian uppercase. Nah, kemudian cara yang paling mudah dan paling cepat, kita juga bisa menggunakan Ctrl, Shift, dan huruf K atau Ctrl Shift K. Nah,
Jadi huruf yang ada di sini menjadi huruf kapital semuanya. Nah, terdapat perbedaan ukuran huruf pada paragraf yang saya tampilkan ini, saya berikan contoh. Ini dikarenakan tipe font yang saya gunakan. Ya. Jika kita ubah fontnya, maka size-nya akan sama semuanya. Ya. Baik, yang berikutnya saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan atau shortcut untuk mencari kata tertentu dalam satu dokumen. Nah, caranya adalah dengan menekan Ctrl F. Kita di sini bisa mencari kata apa saja yang terdapat dalam dokumen ini. Misalkan kita ingin mencari kata jenis. Nah, maka akan muncul di layar di mana saja ada kata yang menyebutkan jenis. Nah, di paragraf mana, kemudian di baris mana. Kalau di layar utamanya itu sudah langsung diberikan warna kuning. Itu shortcut untuk menggunakan atau mencari kata tertentu. Nah, bagaimana dengan cara mengubah kalimat tertentu secara keseluruhan dalam satu paragraf secara bersamaan? Misalkan, tadi kita sudah mencari kata jenis. Nah, dengan menekan tombol Ctrl dan H, di sini kita ingin mengubah. Yang pertama di sini ditanyakan kata apa yang ingin dicari atau diubah. Nah, jenis, ya, saya akan mengubah kata jenis menjadi kata macam, ya, atau variasi. Nah, kemudian kita bisa memilih replace all, atau find next. Nah, find next ini maksudnya ketika kita ingin menemukan kata jenis di baris berikutnya atau di paragraf berikutnya. Sedangkan untuk replace all, semua kata jenis itu diubah menjadi kata variasi. Dan sedangkan untuk kata replace, dia akan mengubah satu yang kita tentukan. Misalkan kita ingin mengubah kata jenis pada mengubah ukuran dan jenis font. Nah, jika kita ingin mengubah di sini saja, maka pilih replace. Namun jika kita ingin mengubah kata jenis pada judul poin kedua, serta kata-kata jenis yang ada di seluruh file kita ini, dalam dokumen kita, maka tekan replace all. Contohnya, replace all. Nah, terdapat 7 kata jenis dalam dokumen yang saya berikan contoh. Sehingga di sini disebutkan bahwa kata sudah berhasil dicari dalam dokumen dan sudah dibuat perubahan. Sebanyak 7 perubahan. Nah, tinggal kita klikkan OK. Berarti jika kita mencari kata jenis, ini tidak ada lagi find next, ya. Nah, tidak ada lagi. Nah, itu cara sederhana bagaimana kita menggunakan shortcut yang memang jarang digunakan, namun sangat memudahkan kita dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di Microsoft Word khususnya. Nah, kita akan berikan contoh shortcut lainnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.